Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, juga yang mengikuti live streaming di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita mulai dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 293, dimulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mari
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 79 ayat yang pertama. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan di minggu ini, yang diambil dari hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan ayat 2.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat yang pertama. Firman Tuhan untuk kita minggu ini yang menjadi ayat epistel yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-89, dimulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kita membacanya secara responsoria. Kesetiaan Tuhan kepada Daud, nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi? Ya Tuhan Allah semesta alam,
Siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat yang pertama. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta gereja kita. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membacakan warta gereja kita di dalam minggu ini. Minggu 15 Desember 2024, topik minggu kita hari ini adalah Engkau beroleh kasih karunia Allah. Yang pertama, koordinasi Parhalado. Pada hari Senin 16 Desember 2024, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dilaksanakan koordinasi pelayanan dari Diakonia. Iuran Sosial Huria. Pada hari ini Minggu 15 Desember 2024, dalam kebaktian pagi hari ini kita akan mengumpulkan iuran Diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakoni sosial gereja kita. Penyerahannya dikumpulkan di depan pintu gereja setelah selesai ibadah. Berita duka. Pada hari Rabu 11 Desember 2024 telah meninggal dunia
Ibu Rusli Florida Boru Simanjuntak, lahir 10 Oktober 1961, tutup usia 63 tahun, yang beralamat di Jalan Raya Cimareme Babakan, Rohmat RT 1 RW 2, Masuk WEK 7, pada hari Kamis 12 Desember 2024, telah dimakamkan di TPU Kerkop Lewi Gajah Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Acara penghiburan pada hari ini Minggu 15 Desember 2024, setelah ibadah siang gereja kita akan mengadakan penghiburan kepada keluarga Nyonya Buha Mangaranap Sihombing, Ibu Perli Boru Simarmata yang beralamat di Gardenia Cimahi, WEK 5. Dimohon kepada jemaat kategorial dan parhalado untuk mengikuti acara penghiburan tersebut. Natal Ibadah Distrik HKBP Distrik 18 Jabar Tendi akan melaksanakan ibadah dan perayaan Natal Distrik yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 17 Desember 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di GSG Istana Kana Kawaluyaan, Jalan Kawaluyaan Raya nomor 9 Bandung, yang diikuti oleh pelayan full timer dan keluarga, utusan Sintua, PLD, PAD, PPD, PND, dan unit pelayanan distrik. Amplop tali kasih Prices. Pada hari Minggu 22 Desember 2024, dalam setiap ibadah, gereja kita akan mengumpulkan amplop tali kasih sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan Pendeta Pahala Sitorus STH selama melayani sebagai preses di HKBP Distrik 18 Jabar Tendi. Amplop tersebut diantar ke depan bersama dengan persembahan kedua. Natal Sekolah Minggu dan libur Sekolah Minggu. Natal Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 15 Desember 2024 pukul 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Acara kebaktian, liturgi, paduan suara, perkusi, dan drama musikal. Ditunggu kehadirannya anak-anak sekolah minggu dan seluruh jemaat untuk merayakan Natal bersama. Tuhan Yesus memberkati. Terhitung mulai hari Minggu 22 Desember 2024, kebaktian sekolah minggu diliburkan. Anak-anak boleh bergabung dengan ibadah orang tua. Perekrutan kader guru sekolah minggu. Dikarenakan beberapa guru sekolah minggu akan mengakhiri pelayanan mereka di gereja kita, maka kita akan merekrut jemaat untuk menjadi kader guru sekolah minggu. Natal Remaja dan Naposo. Remaja dan Naposo Bulung HKBP Cimahi Jalan Lurah mempersembahkan acara perayaan Natal dengan tema Magna Ex Farpis yang berarti demikianlah hal-hal besar yang datangnya dari hal-hal terkecil, dan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Desember 2024 waktu pukul 18 sampai dengan selesai, bertempat di HKBP Jalan Lurah Cimahi. Kepada seluruh remaja dan Naposo HKBP Jalan Lurah Cimahi, juga seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi, mari ikut meramaikan acara perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini bersama-sama. Rapat Huria. Pada hari Sabtu 21 Desember 2024 dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat, akan dilaksanakan rapat Huria untuk menentukan program dan anggaran Huria tahun 2025. Diundang semua parhalado, ketua dewan, ketua seksi dan bendahara setiap seksi, ketua, sekretaris dan bendahara panitia pembangunan yang mewakili jemaat 5 orang setiap WEK, dan undangan khusus pendeta resort sebagai peninjau untuk mengikuti rapat tersebut. Baptisan kudus reguler dan sidi khusus. Pada hari Kamis 26 Desember 2024, yaitu Natal kedua, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus reguler dan sidi khusus dalam ibadah siang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat yang akan mendaftar supaya menghubungi Sintua WEK masing-masing atau ke kantor gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran.
Kemudian kegiatan sending, seksi sending HKBP Cimahi Jalan Lurah akan melaksanakan bakti Natal dengan membagikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak jalanan di sekitar Cimahi. Dana untuk pelaksanaan bersumber dari donatur. Amplop bakti Natal. Pada ibadah malam Natal 24 Desember 2024, kita akan mengumpulkan amplop Bakti Natal tahun 2024. Amplop tersebut dikumpulkan ke depan bersama dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disiapkan. Libur kebaktian sore. Mulai hari Minggu 15 Desember 2024, kebaktian sore digabung dengan ibadah pagi dan akan dimulai kembali pada hari Minggu 19 Januari 2025. Persembahan melalui kris BI. Di setiap bangku gereja kita sudah ditempel stiker barcode persembahan melalui kris. Untuk itu bagi jemaat yang akan menyerahkan persembahan melalui kris boleh menggunakan barcode tersebut untuk persembahan 1A, 1B dan persembahan kedua. Penggunaannya efektif mulai hari ini Minggu 15 Desember 2024. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah warta gereja kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 dimulai ayat yang pertama sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kristi
Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan dalam Minggu Advent yang ketiga ini tertulis di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Saya akan membacakan firman Tuhan, marilah kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dan dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Ayat 37 semuanya kita. Sebab bagi Allah yang... Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sedangkan topik minggu kita di Minggu Advent ketiga ini adalah engkau beroleh kasih karunia Allah. Dapotan asini rohadoho di debata, itulah bahasa Bataknya. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, satu timbul pertanyaan kepada kita pagi hari ini. Bagaimana kita menyikapi setiap peristiwa
yang terjadi di dalam kehidupan kita? Peristiwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Bisa saja peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ada misalnya tentang kedukaan. Bisa saja peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah penyakit menahun. Bisa saja peristiwa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita adalah usaha kita merosot atau usaha kita bangkrut. Bisa saja peristiwa yang melanda kehidupan kita adalah kita tidak bekerja lagi di dalam satu perusahaan, atau mungkin perusahaan kita itu bangkrut, ataupun mungkin kita tidak bekerja lagi di sana. Amang dan Inang, banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di mimbar ini. Namun satu pertanyaan yang muncul di dalam firman Tuhan ini adalah bagaimana kita menyikapi setiap peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita. Ketika peristiwa itu terjadi pada kehidupan kita, bisa saja kita menjadi takut, bisa saja kita menjadi mandele, atau mungkin bisa saja kita menjadi sedih, atau bisa saja kita menjadi khawatir, bisa saja kita menjadi depresi dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang alamiah yang terjadi karena kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan, yang memiliki kelemahan, dan memang manusia diciptakan diciptakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini bukanlah manusia yang sempurna, bukanlah manusia yang perfect. Nah, Amang dan Inang, itulah yang kita lihat dari firman Tuhan Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Bagaimana sikap daripada Maria ketika malaikat Gabriel datang untuk menjumpai Maria di Nazaret tersebut. Ketika malaikat Gabriel itu menyatakan, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ketika malaikat Gabriel mengatakan bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, Amang dan Inang, ini adalah peristiwa di luar nalar kita, peristiwa di luar pemikiran kita. Bagaimana seorang perempuan yang tidak disentuh oleh laki-laki bisa dia mengandung, padahal perempuan ini belum memiliki suami misalnya. Tentu ini tidak masuk akal, peristiwa ini tidak masuk akal. Dan mungkin dari segi kedokteran pun tidak ada peristiwa yang semacam ini. Bagaimana bisa hal ini terjadi dalam diri Maria? Peristiwa ini tidak bisa dicerna hanya dalam pemikiran kita, hanya dalam logika kita, atau hanya dalam kepintaran kita. Ilmu medis saja tidak memberi jawaban kalau misalnya seorang perempuan mengandung tapi tidak disentuh oleh misalnya laki-laki atau disentuh oleh suaminya. Hal itu adalah mustahil, tidak masuk akal. Tetapi Tuhan meyakinkan melalui malaikat Gabriel ini, ketika hatinya diselimuti dengan segudang pertanyaan,
Bagaimana hal itu bisa terjadi? Sebab aku belum bersuami. Dan memang pada saat itu suami dan Maria dan Yusuf sedang bertunangan. Tetapi kata malaikat Gabriel pada saat itu, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Namang dan Inang, saudara-saudaraku yang terkasih, itulah peristiwa yang mendasar dalam kehidupan Maria. Dia mungkin berpikir, bagaimana nanti nasib saya kalau misalnya keluarga saya mengetahui bahwa saya mengandung. Bisa saja saya akan diusir dari keluarga saya. Bisa saja hukum pada saat itu kalau ketahuan seorang perempuan di tengah-tengah Yahudi yang ketahuan hamil di luar nikah, bisa saja nanti hukum berlaku atas diri saya. Misalnya hukum dirajam. Bagaimana saya bisa melakukan ini? Bagaimana saya bisa melaksanakan itu? Namang dan Inang, kadang kita dalam kehidupan kita mungkin tidak bisa menerima tentang peristiwa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Sarupa dodo si Maria. Timbul pertanyaan kegelisahan itu di dalam dirinya. Timbul kekhawatiran itu di dalam dirinya. Karena dia apa? Sama seperti kita, dia adalah manusia. Manusia memang di dalam kitab-kitab di dalam kitab nubuatan. Apakah dia di dalam kitab Yesaya memang dinubuatkan bahwa seorang perempuan akan mengandung Mesias dan dia akan dilahirkan dan digenapi di dalam kitab perjanjian baru ini. Yang mau saya katakan di sini, bagaimana kita menyikapi setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Ternyata ketika Tuhan menjumpai Maria melalui malaikat Gabriel, dia justru berkata di dalam ayat yang ke-38 itu, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amang dan Inang, ayat yang ke-38 ini menggambarkan kepada kita bagaimana kita sebagai hamba di tengah-tengah dunia ini bersikap terhadap Tuhan. Bagaimana kita sebagai hamba di tengah-tengah dunia ini menyikapi setiap peristiwa yang terjadi kepada diri kita. Bagaimana kita bersikap terhadap Tuhan. Apakah kita memberontak Tuhan setiap peristiwa yang terjadi dalam diri kita, misalnya penyakit kita sudah menahun misalnya, ataukah kita terkena serangan stroke misalnya, apakah itu misalnya penyakit kita katakanlah jantung misalnya, Amang dan Inang, atau terkena penyakit-penyakit yang membuatkan kita bisa menderita berlama-lama. Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan? Apakah kita setuju seperti yang dikatakan oleh Maria ini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ada antara Tuhan dengan hamba. Kalau Tuhan menyuruh hamba, tentu seorang hamba itu harus nurut apa yang dikatakan oleh tuannya. Dan yang menginang mulai di kantor kamu, mulai disuruh direksimu nah kamu dialog kamu nah do. Kalau misalnya direksi Amang dan Inang yang bekerja di kantor nih, kita diperintahkan buat laporan ini, apakah kita melawan
apa yang diperintahkan oleh direksi itu atau direktur itu, tentu kita harus nurut. Sekalipun sebenarnya perintah itu sangat menyakitkan hati kita. Sekalipun misalnya perintah itu agak menggelisahkan kita. Sekalipun perintah itu misalnya agak membuat kita berontak terhadap direksi kita itu. Tetapi kita harus nurut. Sama seperti orang tua memerintahkan sesuatu hal kepada anaknya, anak harus bagaimana? Apakah anak berontak terhadap orang tuanya? Kadang ya manginangnya, kadang anak itu berontak terhadap apa yang kita putuskan, berontak terhadap apa yang kita katakan. Tetapi sebagai seorang anak, dia harus nurut sebenarnya. Itulah etikanya. Dia harus nurut terhadap orang tuanya, bukan menjadi seorang anak yang melawan. Jadi kalau ada sesuatu peristiwa yang terjadi di dalam diri kita, apakah itu peristiwa kedukaan, apakah itu misalnya peristiwa penyakit atau peristiwa yang sedang melanda, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saat ini, apakah kita berontak terhadap Tuhan? Ya, secara kedagingan memang kita berontak. Dan terjaluawan Tuhan namasa di bagasan ngolukon. Dan terjaluau Tuhan buasa terjadi on di bagasan ngolukon. Dan terjaluau Tuhan buasa pitor dialapo inataku. Dan terjaluau Tuhan buasa pitor dialapo. Misalnya suamiku, aku gak bisa menerima ini Tuhan, perusahaanku bangkrut, usahaku bangkrut, atau perekonomian kami melemah, atau berkat tidak datang Tuhan, selama setahun ini aku tidak bisa menerima ini Tuhan. Nah, Amang dan Inang, memang secara kedagingan, secara kemanusiaan, bisa saja kita menyatakan ini. Tapi apa yang kita lihat dari sisi kehidupan Maria ini? Ternyata Maria ini tidak takut, tidak gentar dengan apa yang terjadi kepada kehidupannya. Itu akan nanti dulu berbicara soal nanti itu. Tetapi dia memiliki ketaatan sebagai hamba dan dia menjalani hal yang tidak mudah itu. Karena apa, Amang dan Inang? Karena memang Maria tetap memiliki kepercayaan dan iman yang tidak tergoyahkan pada Tuhan. Jadi songoni donang hita amang dota munaka inang. Kalau ada peristiwa, yang terjadi ke dalam kehidupan kita, bodoh hita panik, memang iya panik. Bodoh hita mabir, memang iya wajar mabiar. Tetapi dibalik daripada setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, imanilah seperti yang diimani oleh Maria, yaitu memiliki kepercayaan dan iman yang tidak tergoyahkan kepada Allah. Kalau kita mengimani itu, Amang dan Inang, setiap peristiwa yang terjadi di dalam anak kita, keluarga kita, perusahaan kita, tempat di mana kita bekerja atau tempat di mana kita beraktivitas, ingat Lukas 1 ayat 37 dalam firman ini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Buisa jodoh hita mengorong-orong di bagasan tiki. Amang anak koku nga 5 tahun dabah dang margeleng dope. Amang anak kudok burukku so marnamuli dope. Amang baru usaha namion. Amang buhado noeng Tuhan. Misalnya aktivitas saya ini atau tempat saya di mana bekerja ini kok kayaknya belum ada kenaikan gaji atau kenaikan jabatan. Buhado Tuhan.
amang gelek ko ngaliling marsahit. Amang dan inang percaya enggak Lukas 1 ayat 37 ini? Siapa yang percaya? Sebab bagi Allah yang tidak ada yang mustahil. Percaya doa muna? Percaya manginang? Molo ragu-ragu do pehamuna untuk apa kita bergereja ini manginang? Iman yang ragu-ragu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Jadi jangan ragu amang inang atas setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nang pola suku B, makanya aku selalu berkata kepada setiap misalnya na tua-tua yang bertanya-tanya ko amang asa haru hatop si pagelekon mangoli gelekon. Udah berumur 30 ini. Janganlah setiap mau menjelang tahun baru, ya malam perpisahan 2024 ke 2025 mau sita sukun mangoli mahonian. Secara psikologis jaga amang inang. Ditikina ini loh Lukas 1 ayat 37, dan di dalam kitab Amsal itu indah pada waktunya. Unak saya maus ganu tokin sukuni ay di doho margeleng ay di doho marianakon. Nang saya maus sukun itu gelengmu amang inang. Manang na tua kagelekta yang misalnya belum menikah. Setiap malam pergantian tahun baru mau solanita pasukun hapeng sebetulnya ngamar umur 30 bahkan 32 misalnya. Ada waktunya itu. Kita jaga psikologi kejiwaan anak kita bolo ditikina bono nadona yang paru memi, bono nadona yang helami itu jabu. Jadi tetapi sebagai orang tua memang wajar kita mengingatkan itu. Supaya bagaimana memang supaya sempurna hidup kita, supaya sempurna anak kita. Karena itu tuh amang dan inang yang mau dikatakan firman ini kepada kita, sudahkah kita hidup dengan ketaatan seperti ketaatan Maria ini? Ketaatan di dia do. Apakah selama ini memang kita menjalani kehidupan kita dengan keraguan-raguan terhadap Tuhan? Kalau saya memang mau menyatakan, kalau kita seorang hamba, baik itu parhalado, baik itu ruas, baik itu anak terhadap orang tua, baik kita yang bekerja di instansi pemerintah atau di instansi swasta, kita harus taat kepada siapa? Kepada Tuhan yang mempekerjakan kita, kepada Tuhan yang mengutus kita. Kita harus taat kepada Tuhan yang menyuruh kita, bukan sebaliknya memberontak. Baru perasaan muna. Bagaimana perasaan amang dan ina kalau misalnya kita sebagai orang tua, ketika kita mendisiplinkan anak, membuat sebuah peraturan terhadap anak, sekalipun sebenarnya udah disosialisasikan kok amang, tetapi anak itu berontak terhadap kita. Bagaimana perasaan kita? Tentu bagaimana? Sakit hatilah. Karena karena kita sudah membuat kesepakatan. Bagaimana perasaan Tuhan yang mempekerjakan amang dan inang misalnya di dalam sebuah perusahaan, ketika ada misalnya dibuat perusahaan itu sebuah kesepakatan terhadap pegawai-pegawainya, ternyata kita berontak. Mana terjadi? Nah, mau beroham amang di Sokarejo, silahkan cicing Anda dari sini, kan gitu ya? Cicing keluar hosanon pasti dokononi direksi itu hita. Sakit enggak? Ya sakit lah. Kalau misalnya kita sudah keluar dari perusahaan, lebih baguslah kita bagaimana? Tunduk dan taat, karena memang itu sudah disepakati antara direksi dengan karyawan-karyawannya. Oleh karena itu,
janganlah kita memiliki iman yang ragu-ragu. Biarlah segala kehendak Tuhan, biarlah segala rencana Tuhan terjadi kepada diri kita. Biarlah segala rancangan Tuhan yang terjadi di dalam diri kita. Biarlah segala kehendak Tuhan itu kita terima sebagai seorang hamba. Karena Tuhan itu adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya. Jadi mari kita menjalani kehidupan kita ini, yang mana setiap peristiwa-peristiwa yang sedang kita jalani pada saat ini, marilah kita jalani itu dengan ketaatan, marilah kita jalani itu dengan sikap berdoa, marilah kita jalani itu dengan tulus hati. Karena apa? Kalau setiap peristiwa yang kita jalani ini tidak mengenakkan ditikina adong do selesai ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Kalau kehidupanmu pada saat ini penuh dengan sukacita, penuh dengan sukacita, jalanilah dengan baik. Tetapi harus bagaimana kalau kita misalnya kehidupan kita saat ini terus bersukacita, jalanilah dengan baik, tetapi tetap berdoa, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Dan ingat, di atas bumi masih ada bumi, di atas langit masih ada langit. Jadi kalau misalnya kehidupan kita masih terus bersukacita, ingat di atas langit masih ada langit. Artinya di situ tidak usah menyombongkan diri. Rugi kita menyombongkan diri. Itu apa mang inang kita sombong? Dia kan? Nah, mulu adong misalnya di bagasan tikion kehidupan kita hari ini bersukacita misalnya, atau penuh dengan kelimpahan, nikmati saja, jalani saja, tetapi tetap bersyukur kepada Tuhan yang sudah menugaskan kita di bumi ini, bukan menjadi kesombongan. Jalani seperti Maria ini dengan kerendahan hati. Karena apa? Karena Tuhan sudah menugaskan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat, pribadi-pribadi yang rendah hati di tengah-tengah dunia ini. Selamat Advent 3, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah Kau nyatakan kepada kami hari ini. Biarlah kami seperti Maria pada saat ini Tuhan, di mana dia memiliki pribadi yang taat, memiliki pribadi yang rendah hati, memiliki pribadi yang selalu beriman hanya kepada Tuhan semata, walaupun peristiwa yang sedang terjadi pada dirinya itu di luar pikirannya, tetapi dia tahu bahwa Allah tidak akan tergoyahkan. Biarlah kami seperti pribadi Maria ini Tuhan, yang memiliki keimanan, yang memiliki ketaatan, yang memiliki pribadi yang rendah hati. Hari ini Tuhan kami mau berdoa kepada saudara kami yang sudah meninggal dunia, Ibu Rusli Florida Boru Simanjuntak, suami istri dari Amang Pakpahan Bapak, dan tentu sebagai peristiwa yang terjadi pada diri kami akan mendukakan ini dalam kehidupan kami. Tentu hati kami sedih Bapak ketika memahami dan mengetahui bahwa saudara kami sudah meninggalkan kami. Hiburlah Amang Pakpahan pada saat ini Bapak, dan biarlah Engkau yang selalu menjaganya dan juga keluarganya. Kami juga mau berdoa setiap rangkaian acara-acara yang akan kami selenggarakan pada minggu hari ini atau minggu dalam agenda seminggu ini. Kiranya Tuhan yang selalu
menyertai kami, Tuhan memberikan hikmat kepada kami supaya setiap agenda kegiatan yang ada pada kami dalam seminggu ini bisa terlaksana dengan baik. Kami juga mau berdoa terhadap persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan pada minggu-minggu ini. Biarlah persembahan yang kami berikan itu menjadi berkat di dalam gereja ini, dan Engkau melimpahkan berkat kepada kami supaya kami boleh menjalankan aktivitas kami dengan baik yang dipenuhi dengan kelimpahan berkat. Kami juga tidak lupa mendoakan jemaat-Mu yang sakit pada saat ini. Cepano Pangaribuan Tuhan dirawat di RSCK. Kiranya Tuhan yang menolong dia, kiranya Tuhan yang menyembuhkan dia. Tuhan, tentu jemaat-Mu mau didoakan pada saat ini Tuhan, dikarenakan mungkin dia cuci darah, atau mungkin Tuhan dia harus menjalani peristiwa-peristiwa yang mungkin di luar daripada pemikiran kami. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan setiap jemaat-Mu yang menjalani hidupnya cuci darah pada saat ini. Kami percaya itu Tuhan, bahwa Tuhan akan menyembuhkan, bahwa Tuhan akan memberikan keringanan kepada dia supaya dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Begitu juga dengan jemaat-Mu yang berulang tahun, ada sekitar 28, dan jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan ada sekitar 5 kakak. Kiranya Tuhan yang menambahkan panjang umur kepada dia, dan berikan damai sejahtera-Mu kepada mereka, dan berikanlah Tuhan berkat-Mu kepada keluarga yang merayakan ulang tahun pada saat ini. Masih banyak lagi yang ingin kami doakan, tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 76 di bangku kita masing-masing, dan setelah habis ibadah nanti kita memberikan iuran DSH di depan pintu gereja. Mari kita bernyanyi. Di
kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat Advent bagi kita semuanya.
Amin.